Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Bantu Bi Kreatif. Kali ini saya akan mengutarkan sebuah video, dan video kali ini pembahasannya masih mengenai yaitu masalah atau kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini yang sudah bergulir setahun lebih nggak kunjung reda atau nggak kunjung selesai. Mengenai kali ini, video kali ini, para tersangka ini masih berkeliaran di mana-mana dan masih menyerukan atau bernarasi yaitu mengenai tentang Bapak Joko Widodo. Tentang ijazahnya ini asli atau palsu, ada atau enggak. Nah, mengenai tentang masalah ini, rakyat ini, masyarakat ini, dan para netizen ini udah bosen sekali, bahkan saya juga bosen. Mengenai tentang video kali ini, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Nah, di sini ada teman kreator kita yaitu Opung Parpilak. Opung Parpilak wae wis kesel, wis bosen. Opo maneh para penontonnya atau para netizen ini. Nah, ini Opung Parpilak ini disarankan para netizen atau para penontonnya untuk menanyakan masalah Roy Suryo atau para tersangka ini, kapan ini akan ditahan. Ini disarankan untuk menanyakan kepada orang pintar atau dukun. Saking keselnya, saking bosannya Opung Parpilak ini ya bener-bener ya nuruti opo sing dikarepne para netizen ini ya. Nah, wes sansaya suwe ya sansaya kaya ngene ya. Masalah iki ora barbar. Nah, Polda wae ora iso ngkai solusi. Nah, ya isine ya ngono kuwi tok, akan semuanya akan, kapan ini akan terwujud. Bahkan kejaksaan juga begitu. Nah, gimana ini? Dan pada akhirnya Opung Parpilak ini menanyakan kepada orang pinter. Disinilah ya pembahasan atau pembicaraan ini lewat telepon. Wah. Apa yang diprediksi orang pinter ini? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, apakah ini Roy Suryo ini akan ditahan? Nah, dan kapan Roy Suryo ini akan ditahan? Dan pertanyaan ini kepada orang pintar atau dukun ini, nah ini dijawab, semuanya dijawab. Nah, seandainya kalau orang pintar ini, nah prediksinya salah, nah, dan Opung Parpilak akan memecat guru spiritualnya ini. Nah, apabila prediksinya ini salah, nah dan apabila benar, nah ini akan dipertahankan mengenai tentang orang pintar ini. Mengenai tentang orang pintar ini, nah ini Opung Parpilak ini, nah ini mengatakan ini dukun putih, bukan dukun abu-abu, bukan dukun hitam, bukan dukun kuning. Nah, dan sangat luar biasa sekali lah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi video yang kali ini dan apa ini ya prediksinya dan kapan Roy Suryo ini akan ditahan. Nah, oke, mari kita lihat dan kita tonton, inilah video selengkapnya. Saking bosannya penonton Opung Parpilak menunggu bagaimana ujungnya kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, sampai ada yang menyarankan sama Opung Parpilak, biar ku tanya dulu sama orang pintar. Disuruh Opung Parpilak nanya sama orang pintar. Ku tanya sama dia, kurang pintar apa lagi aku bilang begitu. Beda Pung, maksudnya ke dukun. Wajarlah netizen bicara seperti itu, disuruh Opung Parpilak ke dukun karena apa? Ya, udah nggak percaya lagi sama Polda Metro Jaya, netizen nggak percaya lagi sama kejaksaan, netizen nggak percaya lagi sama kuasa hukum. Gimana mau dibilang? Tapi dengar-dengar kabar ya, Yakub Hasibuan kayaknya seolah-olah yakin dia ya bakalan ada penahanan sebelum tanggal 21. Sekarang kutanya dulu sama kalian, kalau memang betul-betul ditahan ini, kalau memang betul-betul ditahan ya, kalau memang betul-betul ditahan, kita mau bakar daging apa? Daging kambing, daging sapi, atau daging babi? Yang mana yang lebih merepresentasikan? Hah? Coba tolong dulu komentar kalian ya, lebih representatif mana? Kita mau bakar daging kambing, daging sapi, atau daging babi? Ya, coba tolong dulu bikin jawaban yang representatif. Kejam kali kau Opung Parpilak. Daging lain kayak selain daging babi. Ngiri-ngiri biar tahu kalian, saking bosannya orang ini. Ada lagi biar tahu kalian ya, ada yang bilang begini, Opung Parpilak minta dulu alamat lengkapnya si Roy Suryo. Mau ngapain? Aku udah gak bisa tahan kesabaran, udah hilang kesabaran ke Opung Parpilak. Aku bilang sabar mas, sabar. Mas emangnya di mana sih rumahnya? Di Banyuwangi. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Banten, ada yang dari Tanah Karo. Kalian nanya alamat lengkap rumahnya Roy Suryo untuk apa? Mau silaturahmi? Boleh. Masalahnya aku nggak punya alamat lengkapnya. Kalau kalian mau nanya alamat lengkap, tanya sama Agrifanani. Agrifanani udah pernah ke sana. Opung Parpilak belum.
Dia tanya, disuruh Opung Parbela ke dukun. Mendingan aku yang jadi dukun. Iya. Sampai sekarang nggak percaya aku sama dukun, biar tahu kalian. Tapi jujur aja aku bilang, ya, aku ini jelek-jelek begini, ya, aku ini bisa melihat masa depan. Kalau istilahnya itu IndiHome. Opung Parbela, kalau anak-anak yang punya kemampuan tahu masa depan, itu Indigo, bukan IndiHome. Ya begitulah kira-kira. Jadi kuputuskanlah biar tahu kalian, bikin ritual aku tadi malam. Begini-begini orang pintar juga ini. Ya kan? Dan tahu kalian, iseng-iseng ku telepon lah biar tahu kalian, salah satu orang pintar yang terkenal di Indonesia. Ku tanya sama dia, Mbah, bisa nggak telepon Mbah? Ku bilang begitu. Jangan Opung Parbela, besok aja. Mbah, ini penting, Mbah, besok aja. Nggak bisa sekarang, Mbah, nggak bisa Opung Parbela. Kenapa emangnya, Mbah? Gara-gara udah malam? Bukan gara-gara udah malam, Opung Parbela. Ya baru jam 9 macam amat tidurnya, aku bilang begitu. Besok aja aku bilang Opung Parbela telepon aku, ngerti kau? Masalahnya di mana? Ini malam Jumat. Jadi biar tahu kalian, ya aku matikanlah telepon itu kan, ngerti-ngerti aja aku. Aku matikan telepon itu, ya kan, baru ingat lagu, ya kan. Kok malam Jumat? Ini Rabu malam, berarti malam Kamis. Udah dibong-bongi simbah itu, aku pikir kok begitu kan. Padahal nanti malam dia malam Jumat. Ya kan begitu, ku telepon lagi di biar tahu tadi malam, ya kan. Mbah, mau nanya, Mbah, kok malam Jumat sekarang kan malam Kamis, ku bilang. Opung Parbela, kalau sama aku malam Jumat itu tergantung selera. Kalau faktanya besok malam Jumat, Opung Parbela, kalau aku seleranya sekarang, bisa ku majukan malam Jumat itu. Mbah, aku padahal mau nanya masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini bagaimana ujungnya, aku bilang. Nantilah dulu Opung Parbela, besoklah sambung ya. Kenapa? Udah di ujung. Kau pula kau nanya ujungnya ijazah Bapak Joko Widodo. Besoklah itu, ini juga sama-sama udah di ujung ini. Ku iyailah biar tahu kalian. Makanya rencana aku, ya, pagi ini mau ku telepon. Mau ku telepon dia. Sebentar dulu ya, biar ku telepon, biar kalian dengarkan ya. Bagaimana petunjuk dari beliau ya. Halo, suara saya kedengaran? Iya, suaranya kedengaran, Pak. Awang. Oke. Ya. Jadi saya manggilnya Mbah atau Mas? Hah? Mbah. Oke, saya mau nanya sama Mbah nih, Mbah, ya. Jadi kan ini penonton ini kan pada gundah gulana ini, Mbah. Jadi kepengen tahu ini ujungnya kasusnya Bapak Joko Widodo ini bagaimana, kan begitu? Iya. Saya sudah bertemu alam ini. Saya memanggil roh daripada orang yang bernama LS. LS ini adalah petinggi yang memiliki sinar bintang berderet 4. Ya. Saya panggil dia, saya bertemu dia, tapi saya sampaikan kepada dia untuk segera melakukan penahanan kepada Roy Suryo, dikatakan ini sangat berbahaya dan ditahan. Dia sudah membiarkan. Kemudian cuman ada ketakutannya dia bahwa pimpinan penyidik itu, dia pimpin yang menangani dan memegang kasus ini, itu berada di Jakarta, dan di Jakarta ini, ya, ini agak bandel. Ya, dia pimpinan penyidik bisa saja dia pangkatnya kayak direktur perusahaan, ya. Nah, direktur perusahaan ini saya juga panggil hadirnya. Ya, jawaban tidak ada.
Wow. Ya, aku dari gurunya, dan setelah saya tadi dia apa dari gurunya, dia bilang ini anti batok dan anti kucing. Saya bilang bukan hanya itu, tetapi ini akan bisa nanti membuat kamu dicintai siapapun. Wah. Ya, akhirnya dari apa mbak petunjuk, saya bilang kau tahan, karena kalau tidak itu bakal berhenti. Ya, karena saya setelah bertemu dengan dia di dalam mimpi itu, akhirnya dia menandatangani surat berwarna pink. Wow. Ya, orang di dalam itu saya melihat ada perempuan satu dan ada laki-laki satu yang ini suka untuk bawa-bawa panci saya. Nah, sudah. Bawa. Mbah, dia laki-laki ini suka bawa panci atau bawa wayang? Kayaknya dia panci dan wayang adalah satu semacam ikonik dia biar dikenal, biar bisa menjatuhkan orang-orang baik. Oke. Nah ini memang ini orang ini saya tidak terlalu kenal namanya. Yang saya tahu Pak Jokowi sekarang dilanda masalah besar karena nyamuk yang suka bawa wayang dan panci. Kalau untuk yang perempuan, Mbah, bisa kasih clue contohnya spirituality gitu atau apa gitu loh, Mbah. Ini perempuan ini agak sedikit ada gangguan di kepala sebelah kanan. Oh. Iya, artinya saya pernah kena pikir otak dia. Saya dalam, nah ini pelaku-pelakunya dia. Nah, saya tanya si direktur perusahaan ini, siapa namanya itu? Dia pun tidak mau menyebutkan, tapi saya lihat nama perempuan. Tapi, oke, tidak apa-apa yang penting ikut tanda tangan. Saya kasih pulpen sama dia tanda tangan. Ya, dan ini adalah kado ulang tahun dan diberikan oleh di direktur ini. Siapa yang ulang tahun, Mbah, kalau boleh tahu? Nah, kan kamu punya teman bernama Joko Widodo kan? Betul sekali, Mbah, betul. Nah, itu tanggal berapa dia kira-kira di ulang tahun? Kamu harus berpatokan pada ulang tahun dia ya? Pada ulang tahun dia kau harus berpatokan itu. Apakah mimpi atau panggilnya roh ini betul-betul roh ini adalah bisa menentukan penerawangan ini menjadi nyata, karena saya melihat 21 angka 24 jelas sekali ya, saya langsung berikan kepada orang direktur pusat. Oke. Jadi saya menganggap tidak akan lepas dan saatnya kamu buktikan penerawangan saya ya. Siap mbak. Jadi tolong ini jangan sampai ya itu jangan. Karena ini adalah Tuhan, Gusti Allah tidak akan siap dengan kejahatan besar. Betul, Mbak. Jadi ngomong-ngomong, Mbah masih percaya juga sama Allah, Mbah? Saya tidak tahu. Oke, Mbak. Berarti Mbak, cluenya itu hari ulang tahun Bapak Joko Widodo ya, Mbak? Bapak. Oke. Ya. Siap, Mbah. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan, Mbah, hasil dari wangsit yang diterima tadi malam, Mbah? Wangsit yang diterima tadi malam. Halo, Mbah. Halo. Wah, si Mbahnya habis pulsa ini. Gimana sih, Mbah? Wah, Mbah habis pulsa. Iya iki. Wangel iki si Mbah iki. Wah, sebentar sekali lagi. Sebentar. Saya telepon sih yo. Telepon mana? Halo? Ya. Wah, si Mbah ini saya belum selesai ngomong loh, Mbah. Oh gitu, oke. Pas lagi secara terowongan. Mana? Anakku, apa yang kau ingin tanyakan lagi? Gini, Mbah, berarti ini petunjuknya, Mbah, 21 ya, Mbah? Surat 1.
2106. Oh, gitu artinya itu hari ulang tahun Bapak Joko Widodo loh, Mbak. Ya, hari ulang tahunnya itu Mbak akan mendatangi Joko Widodo juga sebagai Dadu adat. Wah, mantap. Mantap. Jadi Ingat itu ya. jadi Mbak, gini Mbak, yang tadi kan cluenya itu kan yang dilakukan penahanan itu kan yang laki-laki satu lagi perempuan. Nah, yang tiga lagi itu gimana Mbak? Saya akan lihat apakah dia masih memiliki hati. Bila tidak, maka saya sendiri yang akan memanggil dia bertindak. Oke. Ya, biarkan dulu yang dua ini bisa bercerita, berdongeng di dalam tanah. Ya, berdongeng di dalam tanah. Ingat, ya, dia bisa berdongeng dulu yang dua ini. Nah, tidak lupa karena dia sering memainkan wayang, semoga dia bisa memainkan wayang alam yang berbeda, ya. Alam mana terbatas, dan tidak bisa terjangkau lagi, dan tidak ada kamera lagi buat dia. Ya. Tapi kan Mbak, nanti dua-duanya kan ditahannya kan tidak di tempat yang sama toh Mbak? Enggak yang sama. Takutnya nanti yang perempuan hamil loh Mbak. Bahwa kalau itu memang agak berbahaya karena dia pernah terbentur kepalanya, maka yang berhati-hati ya, karena kurang kepala itu keras dia kerja, dia kayaknya kurang memahami yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya. Siap Mbak. Ya. Oke. Kamu tunggu aja ya. Siap Mbak, nanti kalau misalnya ada petunjuk lagi kasih tahu ya Mbak. Oke, nanti saya datang dalam 3 bulan ya. Yo, matur suwun Mbak, matur suwun. Jadi itulah penerawangan dari orang yang lebih pintar daripada orang pintar. Ini guruku ini, guru Pumpar Belak. Jadi nggak bisa main-main ini biar tahu kalian. Ilmunya ini melebihi ilmu daripada Refli Harun. Menurut penerawangannya Simbah ini, ya, katanya sebelum tanggal 21, ya, akan ada penahanan terhadap Roy Suryo. Menurut Simbah, di dalam mimpi. Aku nggak bisa katakan ini nyata atau tidak. Tapi katanya Simbah itu sudah jumpa sama direkturnya. Aku nggak tahu, itu direktur perusahaan atau direktur kriminal umum. Sebentar dulu Pumpar bilang, aku jadi curiga. Kayaknya yang kau telepon tadi itu bukan dukun, itu kayaknya pengacara itu. Enggak dukun itu. Mana pula pengacara kayak gitu. Enggak, orang dibilang katanya kan di alam mimpi. Alah, banyak kali Pumpar bilang aja ini kode-kode. Bilang aja ini kode-kode Pumpar Belak. Kau kan seringkali begitu, seringkali kau udah tahu apa kejadiannya, ya setelah terjadi baru kau kasih tahu. Kau udah tahu kan kalau Roy Suryo bakalan ditahan? Aku belum tahu. Yang tahu itu ya Simbah tadi, guruku yang lebih pintar daripada aku. Itu kan katanya kan dia kan dibawa mimpi. Terserah kalian lah menilai dia itu lebih cocok jadi pengacara atau lagi jadi dukun. Aduh. Minum susu dia. Ih, lain kau Pumpar Belak. Baru kali ini dukun minum susu. Nggak pernah kalian ngeliat dukun minum susu? Hah? Nggak pernah? Ada dukun minum susu. Nggak semua dukun minum kopi sama minum teh manis. Dukun ada yang minum susu. Mau tahu kalian dukun apa? Dukun cabul. Dukun cabul hobi kali minum susu. Berarti kau dukun cabul Pumpar Belak. Siapa bilang? Aku kan orang pintar. Jadi ya kita lihat saja ya, menjelang tanggal 21 Agustus ya, sebelum tanggal 21 Agustus ya, ini akan terjadi penahanan. Menurut penerawangannya Simbah.
Kenapa harus tanggal 21? Karena tanggal 21 hari ulang tahun Bapak Joko Widodo. Mudah-mudahan ini menjadi kado terindah bagi ulang tahun beliau. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Opung Parbela, kalau memang sakti dukunmu itu, kenapa nggak langsung dimatikan aja yang sebelah sana? Yang mana? Yang mana jelas-jelas? Nggak semua dukun kerjanya tukang santet, enggak. Ada dukun yang hanya menerawang, ada dukun kerjanya hanya mengobati, ada dukun hanya memberikan petunjuk, ada dukun memang kerjanya tukang santet, ada. Tapi kalau yang ini beda nih, ini dukun putih. Dukun putih. Guruku ini bukan dukun hitam, dukun putih. Kalau kalian jumpa sama dukunku ini, biar tahu kalian, kalau dukun biasanya kan pakai baju komprang begini kan, dia nggak pernah pakai begini, pakai jas. Pakai jas. Rambutnya pun nggak gondrong, nggak jenggotan, rambutnya cepak. Kalau kalian perhatikan, dan dukun biasanya, biar tahu kalian ya, kalau dukun biasanya pakai apa namanya, rokoknya itu ya, rokok gerbang, rokok pintu gerbang, Cisamsu, gudang garam merah, kan begitu kan? Kalau dukun yang satu ini, guruku ini, rokoknya Marlboro. Makanya aku bilang ya, terlalu yakin aku sama guruku ini. Makanya ya, kenapa sekarang kita nggak apa namanya, kita nggak pakai dengan cara-cara seperti ini, kan begitu. Sedangkan Roy Suryo bisa dibilang Bapak Joko Widodo pesugihan, kan begitu. Tiba begitu juga kemarin itu kan, lewat mimpi. Ya, kenapa tiba boleh, Roy Suryo boleh, guruku nggak boleh? Kan begitu ya kan. Yang penting guruku nggak terlalu gila untuk bawa wayang kemana-mana. Tahu kalian, kalau guruku pergi kemana-mana itu nggak bawa wayang, nggak bawa kemenyan, nggak bawa kalung mantra, nggak bawa laptop. Cuman 2 dibawanya, laptop sama kartu kredit. Lain dari itu nggak ada dibawa apa-apa. Itulah guruku, namanya juga dukun putih. Opung Parbela, kayaknya dari ciri-ciri yang kau sampaikan itu, kayaknya kenal lah kami sama dukunmu itu. Ya kalau kenal bagus. Kalau nggak kenal, biar ku kenalkan nanti. Nanti kalau ke Jakarta aku, ya, ku kenalkan kalian sama guruku ini. Kita lihat ya, kalau misalnya ini kita buktikan. Kalau misalnya Roy Suryo sebelum tanggal 21 ditahan, ya, berarti guruku itu jitu. Tapi kalau misalnya Roy Suryo nggak ditahan sebelum tanggal 21, ya, kita pecat dia jadi guru. Kita pecat. Aduh, tapi ngomong-ngomong ya, jujur aja aku bilang, kenapa netizen ya nyuruh Opung Parbela untuk nanya ke dukun? Karena netizen ini udah nggak percaya lagi sama Polda Metro Jaya, nggak percaya lagi sama kejaksaan, nggak percaya lagi sama kuasa hukum. Jadi lebih percaya sama dukun. Jadi ya aku kabulkanlah dulu permintaannya kali ini.